Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun soga. Yang jawab salam masuk surga. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli fasallim wa barik wa karim mu'addim ala rasulil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Angkat kedua tangannya. Salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq. Amin. Wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahnya enggak kompak, lagi asik main HP. Halo, halo, salam pramuka, mantap. Yang kompak ya, ada ketua-ketua kita, Masya Allah. Ayo tunjukkan ya, kita harus kompak, insya Allah. Makanya saya mulai ayat selanjutnya untuk kekompakan kita, Allahnya harus semua. Setuju? Dan sebagai aba-aba tangan saya, kalau tangan saya belum berhenti, ya jangan berhenti. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita muliakan Ketua Mabicap Kuarcap Jakarta Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Sub Kelompok Urusan Sosial Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Al-Ustaz Hilmi Indra Hilmi. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur dalam taat, insyaallah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wakil Ketua Keluarga Bidang Pengabdian Masyarakat
Nah, ini keluarga saya sendiri. Ya alhamdulillah. Ya Kak Rationo, Masya Allah. Beliau sama saya besanan. Ya alhamdulillah. Ketua Kuartir Cabang Jakarta Utara Kak Dr. Andes Haji Raden Budi Sulistiono MSI. Mana orang tadi? Ada di sini. Lagi keliling, Masya Allah. Luar biasa ya. Kemudian Wakabina Muda Kuartir Cabang Jakarta Utara Kak Darpi SPD. Alhamdulillah. Para utusan andalan Kuarcap Jakarta Utara, para utusan andalan Kuaran se-Jakarta Utara, para ketua Dewan Kerja Ranting se-Jakarta Utara, dan khususnya para peserta coklat Ramadan 1445 Hijriah yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal. Juga saya muliakan para asatidah yang hadir dalam acara coklat Ramadan. Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berada di hari keberapa ini? Hari ke-20 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah, berarti tinggal berapa hari lagi kita puasa? Tinggal 9 hari atau 10 hari ya. Tadi MC kita Kak Melisa minta temanya keistimewaan bulan Ramadan ya. Keistimewaan bulan Ramadan ya. Karena memang kalau kita nggak kenal maka tak sayang. Ya kita kenal dulu Ramadan. Sama kayak tadi Maulid. Tim hadroh kita ya, insya Allah nih. Tim hadroh kita ini insya Allah masuk surga. Sama hadroh-hadrohnya sekalian. Ya. Jadi kayak kita tadi Maulid, kalau kita nggak kenal sama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Maulidnya lemes. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ya Nabi salam. Padahal Masya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia paling mulia. Junjungan kita baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah ya, yang menjamin nanti kita di yaumil akhir, beliaulah insya Allah menanti kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin ya. Jadi ini kita berada di hari ke-20 bulan Ramadan ya. Kita bicara tentang keistimewaan. Mudah-mudahan kalau kita udah tahu istimewanya bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita sisa waktu tinggal 9 hari lagi, mudah-mudahan kita bisa lebih maksimal. Setuju? Setuju apa enggak? Ini puasa apa enggak ini? Benar? Serius? Ya. Ini apa? Ya. Insya Allah. Ini tinggal 9 atau 10 hari lagi. Dan ini adalah penentuan. Hari penentuan. Orang yang sukses Ramadan dimulai dari hari ini. Malam ke-21 sampai malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan di akhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan, Rasulullah SAW mengecangkan ikat pinggangnya. Apa tuh maksudnya? Ada yang tahu gak? Yang tahu saya kasih duit. Mana duitnya? Mana? Pak Ketua ada duitnya gak? Saya ada duitnya. Waduh, biar ntar ngambil duitnya belakangan. Siapa yang tahu mengecangkan ikat pinggang Nabi SAW di 10 malam terakhir? Ayo, ada yang tahu? Ayo, dapat hadiah buat belanja di bazar depan. Bazarnya insya Allah dari siapa Kak Melisa?
Bazarnya dari Ranting Jakarta Utara. Ayo yang tahu. Ya, silakan. Siapa namanya? Ranting Pademangan. Orang Pademangan. Pademangan Barat atau Pademangan Timur? Orang Priok. Oh, soalnya saya orang Pademangan, ya macam-macam ya. Nah, ngomong. Oh iya. Saya mau menceritakan ikat pinggang karena kita lebih serius lagi dalam Sini. Maju dong. Insya Allah maghrib kita pukul berapa sekarang? Jam 16, jam 18. Kita mundurin sedikit boleh? Jadi jam 19 kita buka puasanya. Siapa namanya? Satria Perdana. Satria Perdana dari Ranting Pademangan. Pademangan. Apa tuh maksudnya mengecangkan ikat pinggang? Izin ya. Iya silakan. Izin Pak, menurut saya apa sih arti mengecangkan ikat pinggang? Biasanya kan kenapa kita ngikutin saling ikat pinggang kita kan supaya kita kan lebih biar saling berdoa gitu kan. Iya. Kalau menurut saya itu biar kita lebih serius lagi. Nah, arti dalam mengecangkan ikat pinggang dalam menghadapi Ramadan kita lebih serius lagi, kita lebih tekun lagi dalam beribadah. Yang mungkin sekarang kita ibadahnya baru serius, sekarang kita serius gitu. Masya Allah. Ya itu aja Pak, izin kalau salah ya. Ini kayaknya pinteran dia daripada gua ceramahnya. Aduh, jangan dong. Ya. Betul. Lebih serius lagi. Ya, bahkan 2 rius tadi katanya. Ya. Gimana Pak Ketua? Mantap jawabannya. Ya, alhamdulillah dapat hadiah. Barakallah. Oh, ditambahin. Jangan lupa follow di Pak Kreatif. Masya Allah. Silakan kembali ke alamnya. Ya. Mengecangkan ikat pinggang menandakan keseriusan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul yang memiliki kunci surga. Kunci surga itu Rasulullah SAW yang pegang. Nanti kita semua diwafatkan oleh Allah dan dibangkitkan pertama. Yang dibangkitkan pertama kali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi dibangkitkan, Nabi diangkat oleh malaikat Jibril ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat Jibril melihat wajah Nabi enggak gembira. Kenapa enggak gembira? Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa wajahmu enggak gembira?" "Aina ummati ya Jibril?" Mana umatku wahai Jibril? Alhamdulillah Rasul ingat sama kita. Makanya kalau lagi maulid kita serius, ya. Itu maulid itu artinya apa? Memperingati kelahirannya baginda Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Rasulullah pemegang kunci surga. Rasulullah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita yakin nggak masuk surga? Halo? Salam pramuka. Yakin nggak masuk surga? Yakin. Gua demen nih sama orang di sini. Yakin masuk? Alhamdulillah. Ini yang akhwat. Yakin nggak masuk surga? Insya Allah, ya. Mau masuk surganya kapan? Hah? Mau besok? Belum siap. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ini kita semua ini nanti insya Allah calon-calon penghuni surga, amin. Dan Nabi sudah menjamin, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Ya, jadi kita semua ini udah dijamin oleh baginda Nabi masuk surga. Dan itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku insyaallah. Ya, tapi umat yang gimana? Yang mau masuk surga. Ini saya tanya, mau gak masuk surga? Mau gak masuk surga? Semuanya mau masuk surga? Alhamdulillah. Ada yang mau masuk neraka ada? Nggak ada. Kenapa? Panas. Apalagi? Hah? Nggak ketemu Rasul. Ya Masya Allah. Ya.
Jadi ini kita semua, ya semua di antara kita nggak ada yang nggak mau masuk surga. Semua kita pengen masuk surga, dan itu udah didoakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mau apa enggak ya mengambil surga itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini bulan yang dinanti-nanti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah Sayyidul Suhur, penghulunya bulan. Ini saya tanya, dapat hadiah lagi? Mau hadiah lagi gak? Mau hadiah lagi gak? Boleh Bang ya? Ya. Bulan Hijriah ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Ntar dulu, ini nanya ke sini. Nafsu aja. Ya. Ada 12 bulan. Bisa disebutin, yang bisa sebutin angkat tangan. Ah. Mic-nya mana mic-nya? Ah. Oh, sebutin nama, dari mana, terus umurnya berapa, hobinya apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjaringan. Namanya Priska. Ya, sebutin Priska. Bulan yang pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Iya, betul? Subhanallah. Ada hadiahnya gak? Oh, ada hadiahnya buat Priska. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Jadi 12 bulan itu ada satu bulan yaitu Sayyidus Suhur, penghulunya para bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Ya. Dan Ramadan ini udah disiapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bulan sebelumnya. Kita kan 2 bulan sebelumnya kemarin juga berdoa, betul? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita berdoa, ya Allah berikan keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Maksudnya apa? Supaya kita meningkatkan ibadah Ramadan ini bukan pas Ramadan. Sebab kalau pas Ramadan kita menjalankannya berat, betul apa enggak? Hari pertama Ramadan begitu puasa, ya, yang dia lihat apa? Jam dinding, jam 10, jam 12, jam 1, aduh masih lama. Begitu masuk jam 5 remote dipegang, bukan Quran. Tadi ada yang udah ada yang 1 juz hari ini ya. Tadi siapa yang 1 juz? Tadi mas 1 juz. Oh, balik dulu. Ya, alhamdulillah. Ya, ada yang sudah 1 juz 1 hari ini. Alhamdulillah. Ya, tapi bukan Quran yang dipegang, tapi remote TV. Ya, dipencet, cari yang paling cepat azan maghribnya. Ya, padahal itu azan maghrib sebelum Ramadan nggak pernah diperhatiin, betul apa enggak? Nggak pernah diperhatiin, tapi pas Ramadan azan maghrib paling favorit, betul? Begitu dipencet, alhamdulillah, trek, dung, Allahu Akbar, belum bar 3 gelas sudah habis. 3 gelas sudah habis. Begitu la ilaha illallah, bukan Allahumma rabb hadi da'wati tamah, tapi kenyang. Betul. Ini yang gemuk tuh, kelihatan tuh, ketawa tuh. Ayo. Betul enggak? Jadi Ramadan itu Masya Allah, ya, kalau bagi yang nggak mempersiapkannya. Kenapa para sahabat mempersiapkan Ramadan? Karena saking istimewanya Ramadan, ya, istimewanya Ramadan. Maka dia persiapkan dari Rajab,
banyak puasa di bulan Rajab. Bulan Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa hampir seperti Ramadan 30 hari lamanya. Bacaan Qur'annya ditingkatkan. Sayyidina Utsman bin Affan, salam pramuka. Sayyidina Utsman bin Affan bacaan Qur'annya di bulan Ramadan satu hari 90 juz. 90 juz satu hari. 3 kali khatam Quran. Kalau adik-adik kita ini sehari berapa juz? Juz apaan? Hah? Juz apaan? Juz Al-Pukat. Ya Allah ya. Sahabat Utsman 3 kali hatam dalam satu hari 90 juz. Subhanallah, ini gimana cara hatamnya? Ya luar biasa. 3 kali hatam. Ya, kenapa? Karena Sayyidina Utsman tahu begitu mulianya, begitu istimewanya bulan suci Ramadan. Nih ya. Saya kasih tahu sama adik-adik ya, salam pramuka. Kalau dikasih tahu hari ini yang datang duluan, tadi kata Pak Hilmi yang datang duluan saya. Sebelum asar saya sudah datang. Yang datang duluan hari ini acara coklat Ramadan akan mendapatkan 1 buah sepeda motor. Kira-kira datangnya duluan apa enggak? Oh, dari subuh udah di sini. Acaranya asar, datangnya subuh ya. Itu kalau kita dikasih tahu begitu aja, masya Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi tentang Ramadan yang begitu luar biasa, begitu hebatnya Ramadan, begitu istimewanya Ramadan. Dan kalau kita enggak memperoleh kebaikan di dalamnya, maka kita termasuk orang yang celaka. Naudzubillahi min. Ramadan datang, Ramadan pergi, dia enggak baik, enggak punya kebaikan sama sekali. Ini kata Nabi SAW, orang yang celaka. Ramadan datang, boro-boro baca Al-Quran. Ramadan datang, boro-boro sholat terawih. Ramadan datang, boro-boro puasa. Oh, saya sih enggak, masalahnya mungkin dia enggak puasa, mungkin belum akil balik kali. Karena syarat puasa akil balik. Enggak kok, dia udah usianya 20-30 tahun. Oh, mungkin dia lagi sakit kali. Boleh gak orang sakit nggak puasa? Boleh. Oh, lagi sakit kali. Ya. Enggak, dia sehat. Oh, mungkin bukan Islam kali. Karena syaratnya agamanya Islam yang puasa. Enggak, dia Islam. Namanya Abdullah. Namanya Abdullah Islam. Oh, mungkin dia gila kali. Mungkin dia kurang akal. Sebab syaratnya puasa pertama Islam, yang kedua akil balik, yang ketiga yang keempat berakal. Jadi kalau kita nggak puasa, ya jangan-jangan kita nggak berakal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Ramadan ini luar biasa, istimewa. Apa keistimewaan Ramadan? Pertama, Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an. Ini Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya sampai hari ini. Al-Quran itu sampai hari kiamat. Ada yang tahu Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surah? 114 surat. Berapa ayat? Banyak. 6.666 ayat, ya. Itu Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Sebagai apa? Hudan, petunjuk buat kita semua. Nih, kita perlu petunjuk, betul apa enggak? Betul apa enggak?
Ya, kita kalau beli HP, salam pramuka. Salam pramuka. Kita kalau beli HP, ya, HP baru, model baru, pasti kita harus punya petunjuk. Ya. Tujuannya apa? Biar nggak salah ngesetnya. Maka hidup kita perlu petunjuk, yaitu Al-Quran. Hadros siap? Ya, ayo kita mainkan. Ya, Al-Quran, Imam. Ayo semua. Al-Quran, Imam. Kurang kompak. 1, 2, 3. Al-Quran, Imam kami. Al-Quran, doman kami. Al-Quran, petunjuk kami. Al-Quran, satukan kami. Semua. Al-Quran, imam kami. Al-Quran, petunjuk kami. Al-Quran, Al-Quran, satukan kami. Al-Quran, 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 Al-Quran. Oke, udah lewat aksinya. Ya, aksi aja. Ya, jadi Al-Quran itu imam kita, pedoman kita, petunjuk kita. Dek, halo. Mau sukses gak? Mau hidup ini bahagia gak? Maka qiraatul Quran, baca Quran. Ya, karena nanti Quran itu menjadi syafaat buat kita di yaumil mahsyar. Bukan hanya syafaat di yaumil mahsyar, Quran itu juga bisa melindungi kita nanti di alam kubur. Saya tanya, di alam kubur temannya siapa nanti? Temannya siapa? Cacing tanah. Orang yang rajin gemar baca Al-Quran, cacing tanah aja nggak berani nyentuh. Ya, jadi ada kejadian begitu dibuka kuburannya udah ratusan tahun, ternyata masih utuh. Ternyata punya selidik, orang tersebut dulunya gemar baca Al-Quran. Nih, kalau orang yang rajin baca Al-Quran, wajahnya insya Allah bersinar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Quran juga petunjuk kita. Ya, ini kita jangan tinggalkan Quran. Orang beriman nggak baca Quran, bagaikan buahnya manis tapi nggak wangi. Ya, buahnya manis tapi nggak wangi. Kira-kira buah apa itu? Buah kurma. Manis tapi nggak wangi. Tapi orang beriman baca Al-Quran bagaikan buah yang manis, rasanya wangi buahnya. Kira-kira apa itu? Ada yang ngomong tadi durian, ya, wangi dan rasanya manis. Apalagi durian musangking, ya, tahu durian musangking? Sekilonya 570.000, masya Allah, ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keistimewaan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan kan ada turun di bulan Zulhijjah, ada turun di bulan Zulqa'dah, tapi seluruhnya Quran itu di awal itu di bulan Ramadan. Dari langit Allah ke langit bumi. Seluruhnya di bulan Ramadan. Maka setelah turun diturunkannya di bulan-bulan lain. Intinya bahwa Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka kalau kita ingin Ramadannya sukses, maka perbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan, turunnya malam Lailatul Qadar. Tadi udah dibacakan oleh adik kita tadi dari Penjaringan, ya.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya Allah menurunkan malam Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Apa maknanya? Kalau orang yang dapat Lailatul Qadar, ibadah di malam itu, ini insya Allah di malam 21 pada itikaf apa enggak? Siapa yang mau itikaf? Tunjuk tangan. Yang mau itikaf, yang niat mau itikaf, ayo. Sekarang banyak masjid-masjid menyelenggarakan itikaf. Di Jakarta Utara ada Masjid Al-Musawarah, di Jakarta Timur ada Masjid Raya Jakarta Garden City. Di mana lagi? Semua, hampir semua masjid menyelenggarakan itikaf. Akhwatnya juga bisa ikut. Ada yang niat itikaf. Itikaf loh, bukan ya, bukan apa? Bukan WA-WA-an nih gue udah sampai di masjid nih. Bukan begitu. Ya, i'tikaf, meninggalkan salah satunya tadi mengecangkan ikat pinggang, tandanya ada keseriusan 10 malam terakhir. Dengan cara apa? Rasulullah SAW meninggalkan istrinya, mengecangkan ikat pinggang, ya, meninggalkan istrinya, meninggalkan urusan dunianya, meninggalkan urusannya lainnya, hanya untuk berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nabi baca doa itu ya berkali-kali, ya. Nabi membaca doa ketika i'tikaf. Ini kadang-kadang kita i'tikaf mah enggak, pindah tidur doang. Dari rumahnya enggak pakai AC, datang ke masjid, masjidnya pakai AC, lumayan. Bawa bantal, bawa kasur, tidur, ya. Numpang pindah tidur, ya. I'tikaf yang benar, ya. Kalau kita nggak bisa i'tikaf 24 jam, minimal malamnya kita ikut i'tikaf, ada kajiannya, ada qiyamul lailnya, ya. Ini insya Allah kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, subhanallah, ya, subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala firman-Nya, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Subhanallah. Kalau usia kita hari ini, ya, ada yang 30 tahun, ya. Kalau sudah menjalankan Ramadannya 20 kali, mudah-mudahan setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka tentunya insya Allah mudah-mudahan, ya, pahalanya luar biasa. 83 kali, 83 tahun dikali 20 kali, Masya Allah, 1600-an tahun. Padahal umur kita hanya 60-70 tahun. Umur umatku, kata Rasulullah, baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Tapi dengan 60-70 tahun ibadahnya di bulan Ramadan, ketika kita dapat Lailatul Qadar, sama dengan 83 tahun. Mau gak kira-kira? Mau gak dapat Lailatul Qadar? Mau gak bu, apa adik-adikku yang wanita, mau gak dapat Lailatul Qadar? I'tikaf. Habib, emang wanita boleh i'tikaf di masjid? Ya. Para istri Nabi juga i'tikaf di masjid, ya. Selama, tapi pakai kurungan, ya, pakai tenda. Kalau sekarang kan pakai hijab. Yang penting tidak adanya khalwat, ya, berdua-duaan atau ngobrol dengan laki-laki, batal i'tikafnya, ya. Tujuannya apa? Mencari malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, keistimewaan di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa kita.
Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan semata-mata mengharap ridho Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ini kita harus puasa karena iman. Kalau kita puasa karena iman, insya Allah nikmat puasanya. Betul. Kita sholat karena iman, enak. Sholatnya khusyuk. Ya, sholat taraweh karena iman, sholatnya khusyuk. Coba kalau sholat taraweh nggak pakai iman, wah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Assalamualaikum, cepet banget. Yang kasihan aki-aki. Ya, Masya Allah. Jadi semua itu karena iman. Iman tidak terlihat, tapi dirasakan oleh hati kita. Orang yang melaksanakannya karena iman, hatinya insya Allah ya merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya puasa, nikmatnya sholat, nikmatnya pergi umroh, nikmatnya pergi haji, dilaksanakan semua karena iman. Ya. Ini kayak adik-adik ini semua ya yang berpuasa udah 20 hari insya Allah karena iman ya. Karena iman apa karena dia? Hah? Karena iman kan? Ya alhamdulillah. Iman itu ya Masya Allah ya. Iman itu yang menyebabkan kita semua insya Allah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang saya tanya, sorga kelihatan apa enggak? Neraka kelihatan apa enggak? Azab kubur kelihatan apa enggak? Nikmat kubur kelihatan apa enggak? Enggak kan? Semuanya enggak kelihatan. Tapi karena iman kita merasakannya. Betul. Ya, alhamdulillah. Ya dengan iman ini insya Allah kalau kita berpuasa, kita sholat, kita pergi haji, pergi umroh, dengan dilandaskan karena iman, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jam 17.52 ya, kurang lebih 8 menit lagi kita menuju buka puasa. Ya udah alhamdulillah ya, ya. Itu yang diharap-harapin ya, Masya Allah ya. Jadi hadirin wal hadirat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama keistimewaan Ramadan karena Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an. Yang kedua di bulan Ramadan ada nuzul, ada Lailatul Qadar. Yang ketiga di bulan Ramadan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Ya. Dan di bulan Ramadan sedekah kita Masya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi orang yang rajin sedekah. Di bulan Ramadan Nabi lebih rajin lagi sedekahnya. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salam pramuka. Salam pramuka. Ya. Jadi kita ini Masya Allah ya, sedekah di bulan Ramadan, jangan pelit. Ya. Banyakin sedekah. Ada acara coklat Ramadan, gue mau nyumbang boleh apa enggak? Boleh. Karena kata Rasulullah SAW, mengasih makan orang yang berbuka akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi nilai puasa orang tersebut. Alhamdulillah. Ya. Habib, kalau saya nggak punya duit gimana sedekah apa? Sedekah dengan tenaga. Nih hari ini panitia nih, jadi panitia Masya Allah ya, menyiapkan segala sesuatu itu termasuk sedekah. Sedekah kita untuk sama-sama kita mengumpulkan teman-teman bersilaturahim, ini adalah insya Allah sedekah kita. Dan setiap hari orang-orang yang bertakwa itu senantiasa sedekah, baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan sempit ya. Apalagi pas sholat Jumat tuh ya, ini anak muda nih pas sholat Jumat kotak amal belum lewat, bacanya subhanallah, pas depannya kotak amal astagfirullah, pas udah lewat alhamdulillah ya.
Masya Allah ya. Ayo jangan pelit-pelit di bulan Ramadan ini sedekah. Kenapa? Sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah, dan nanti sedekah itu menjadi syafaat nanti di alam barzah kita. Amin ya rabbal alamin ya. Dan di bulan Ramadan Allah jadikan, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan ini Allah turunkan keberkahan. Ini berkah nih kita insya Allah di bulan Ramadan ya. Apa ciri berkah? Kalau orang yang berkah itu tidak pemarah, orang berkah itu orangnya santun, orang berkah itu orangnya teratur, orangnya disiplin ya. Ramadan membuat kita disiplin, makan sahur bareng-bareng sahur ya, kadang-kadang ngingetin sahur ya, makannya sahur, nanti buka puasa makannya maghrib, teratur hidupnya. Itu ciri orang berkah, hidup yang teratur. Alhamdulillah di Pramuka kita diajari hidup teratur ya, luar biasa. Karena salah satu 10 daripada dasa apa Pak? Dasa dharma, salah satunya adalah hidup teratur, disiplin. Nah puasa ini menyebabkan hidup kita menjadi disiplin. Dan dalam penelitian psikologi dunia, kalau orang sudah bisa melewati 30 hari dengan dia menahan nafsunya, menahan makan, minum, kemudian ikuti dengan aturan yang disiplin, insya Allah keluar menjadi pemenang yang luar biasa. Itu udah berubah tuh, jadi manusia baru. Ya, manusia yang lama sudah tinggalkan menjadi manusia yang baru. Insya Allah nanti kita menjadi demikian. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama menjelang buka ini kita sedikit bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin illa bi ahli. Salatullah ala ta'a. Salatullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi di bulan Ramadan ini tadi minta tema Habib maulid gak maulid ya. Justru itu Masya Allah mulianya maulid insya Allah ya. Tadi aneh nyolek pahina, maksudnya yang baca pahina aneh, ente baca alhamdulillahil qawil sultanu gitu, dibuka diakhirin ya, nggak apa-apa ya, aneh maafin deh, tapi honor potong 50%. Hadirin wal hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita udah tahu keistimewaan bulan Ramadan, ya, mari kita persiapkan besok harus lebih baik daripada hari ini. Insyaallah, amin. Mau gak lebih baik daripada hari ini? Mau gak Ramadan kita hari ini lebih baik daripada kemarin? Dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini kita baca 1 juz, besok baca 2. Kalau hari ini kita belum kasih sedekah, besok kita kasih sedekah. Kalau hari ini kita sholat tarawehnya
belum sempurna, besok kita sempurnain insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan 10 hari ini di bulan akhir Ramadan menjadikan kita memperoleh Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga ya Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang terbaik dalam diri kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya mau pantun, boleh gak pantun? Ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh coklat ngundang lagi. Ya. Kuntilanak jalan-jalan ke Singapura. Kuntilanak PA. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.